Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelakor adik sendiri. Linda dan Ardian, keluarga kecil yang bahagia. Sudah lama menikah, tidak punya anak. Rumahnya penuh dengan kekosongan, sunyi, tak pernah terdengar suara tawa dan tangis bayi yang selama ini dinanti-nantikan mereka. Ardian bekerja di pemerintahan, Linda berprofesi seorang guru. Mereka sedang duduk di veranda sambil menyeduh kopi. Ardian berkata, "Kita sudah lama menikah, belum mempunyai anak. Ingin rasanya seseorang anak saja pun. Jadilah menemani kita sampai di hari tua kita nanti." Kita sudah berusaha berobat ke dokter kandungan. Kita berdua normal. Berobat kampung pun kita usahakan. Semuanya sudah kita usahakan, kata istrinya Linda. Kalau abang setuju, kita mengambil anak bayi dari panti asuhan. Kita adopsi jadi anak kita, jawab istrinya Linda. Ardian diam hening sebentar dan bertanya, apakah Linda sudah siap untuk mengambil anak? Aku sudah siap, Bang, jawab Linda. Sebelum mereka mencari anak ke panti asuhan, ada seorang yang baru melahirkan mau pulang kampung karena berpisah dengan suaminya dan perjanjian di atas meterai tidak akan mengambil anaknya lagi. Anaknya diberi nama Yanti. Kehadiran Yanti di rumah membuat mereka bahagia. Erlina, adiknya, sering mengunjungi kakaknya. Linda sedang duduk-duduk santai. Erlina berkata, biarkanlah aku di rumah ini membantu kakak mengurus si kecil Yanti. Linda senang mendengarnya karena Linda seorang guru, berangkat jam 7 pagi, pulang sudah jam 2, kadang-kadang jam 3 siang. Tinggal di rumah kakak senang ada membantu kakak menjaga si kecil Yanti. 1 tahun satu rumah, Yanti sudah mulai belajar berjalan. Mereka dikejutkan Erlina hamil. Linda bertanya, siapa menghamilimu? Abang Ardian, jawab Erlina. Mendengar kata-kata Erlina, Linda terkejut dan badannya bergetar, jantungnya berdebar, terasa bermimpi, ingin menjerit, memuaskan hatinya. Teganya hatimu membuat kakakmu menderita, kata Linda. Linda duduk mengajak Erlina bermusyawarah. Erlina, adikku, pulanglah ke rumah orang tua kita. Kalau kau melahirkan nanti, kasihlah sama kakak anakmu. Aku tidak mau, Kak. Abang Ardian berjanji kalau aku hamil, aku dinikahinya. Kalau tidak hamil, aku kembali ke Medan, tempat orang tua kita. Hati Linda hancur mendengarkannya. Linda menangis, terdengarlah suara motor berhenti di depan rumah. Ardian pulang dan bertanya, mengapa menangis sayang? Lalu membelai rambutnya. Tangan Linda kuat menarik tangan Ardian dan berkata, jangan sentuh aku. Dan Erlina muncul dan berkata, kakak sudah tahu aku hamil.
pelakor, teganya kau menghancurkan hatiku. Pergi dari rumah ini, kata Linda. Aku tidak akan pergi dari rumah ini. Abang berjanji kalau aku hamil, aku akan dinikahinya, kata adiknya. Ya, aku berjanji akan menikahinya, kata Ardian. Linda minta cuti dan pergi menenangkan hatinya, membawa Yanti ke Medan. Ardian menikah dengan Erlina di Gua. Sudah berapa lama di Medan, Ardian suaminya datang menjemput dan minta maaf atas perbuatannya. Pulanglah, aku ingin punya anakku sendiri. Sama-sama kita mengurus anak kita. Akhirnya ikut juga Linda pulang bersama suaminya, Ardian. Sebelum Erlina melahirkan, mereka rukun damai. Setelah Erlina melahirkan, rumah tangga mereka masih rukun. Setelah anaknya baru umur 6 bulan, disitulah mulai masalah. Suaminya Erlina tidak bisa dengan kakaknya lagi. Dia berkuasa di rumah karena dia punya anak. Akhirnya Linda mengusir suaminya dan adiknya. Keluarlah dari rumahku ini. Ardian dan Erlina keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya Ardian. Rumahnya yang ditempati Linda dan anaknya Yanti, rumah orang tuanya yang dibeli dari adik-adiknya, warisan. Rumah orang tuanya minta berpisah dengan suaminya, tidak ada alasan. Gaji suaminya bulat untuknya. Erlina berjualan menambah penghasilan suaminya. Linda telah melupakan semua dan tidak ingin kembali seperti dulu lagi. Linda telah melupakan suaminya dan adiknya. Pernikahan anaknya pun dia saja yang memestakan dengan wali hakim. Linda melupakan semuanya. 5 tahun 2023 suaminya Ardian sakit, stroke, tidak bisa bekerja. Erlina datang mengajak Linda melihat suaminya. Suami mereka sakit. Linda menolak. Kalau uang perobatan biarlah kuberikan, katanya. Aku tidak sudi melihatnya lagi. Hati ini terlalu sakit. Perobatan Ardian selalu diberikan Linda. Kalau adiknya meminta. Sudah beberapa bulan sakit, Ardian tak kunjung sembuh. Erlina datang lagi dan mengatakan pesan dari Ardian, mengajak Linda menjumpai Ardian. Hatinya yang keras mulai lembut dan ikut bersama adiknya ke rumah Ardian. Sampai di rumah Ardian, dilihatnya Ardian terbujur, lemas, mukanya pucat. Linda mendekati Ardian dan berkata, semoga sehat. Penyakitku tak bisa disembuhkan lagi. Terimalah permintaanku sekali ini. Bawalah aku pulang. Mengapa harus kubawa pulang? Kau ada istri, ada anak yang akan merawatmu di sini. Maafkanlah aku, sayang. Aku sangat mencintaimu. Mungkin kematianku sudah dekat.
dan akan berakhirlah hidupku di sisimu nanti. Hati kecil Linda pun berkata, aku masih mencintaimu Ardian. Tapi Linda diam membisu, tidak ada jawaban. Erlina berkata, abang sudah beberapa bulan ini minta pulang, tapi aku takut menceritakannya. Bawalah pulang ke rumah, kutunggu kedatangannya, kata Linda. Kuurus dulu semuanya, Kak. Mungkin sore nanti sampai kami ke rumah kakak, kata adiknya. Beberapa hari di rumah, Ardian makan disuapi Linda. Linda mensuapi Ardian, masih ada sisa-sisa cinta padanya. Berkata, cepatlah sembuh, anak-anakmu masih kecil. Dibalas dengan senyum berat, menahan rasa sakit dan berkata dan bercerita terbata-bata. Rasa sakit, walaupun rasa sakitku tak kunjung sembuh, aku merasa bahagia bisa bersamamu kembali. Terima kasih, maafkanlah aku, semuanya sudah kumaafkan, jawab Linda. Ardian senyum yang berat, matanya sayu dan tertidur. Linda membangunkan Ardian untuk makan. Ardian tidak bangun, diperiksa urat nadinya. Dia telah tiada, pergi untuk selamanya. Kepergian Ardian membuat Linda sedih. Teringat masa bahagia bersama Ardian. Kenangan manis yang tak terlupakan. Ardian orangnya penuh kasih sayang, pengertian, sebelum pelakor yang merusak rumah tangga mereka. Kenangan tinggal kenangan. Tak terasa air mata Linda mengalir membasahi pipinya. Hampir 1 bulan kepergian Ardian, Erlina masih tinggal di rumah Linda. Linda bertanya, mengapa kau masih tinggal di rumahku ini? Pergilah, bawa anak-anakmu. Biarlah kami di sini, Kak. Anak-anakku ini kan anak kakak juga. Aku tidak mengizinkan tinggal di rumah ini. Keluar dari rumahku ini. Erlina menangis dan membawa anaknya dan pamit pulang ke rumah mereka. Seminggu keluar dari rumah Linda, terdengarlah kabar Erlina sakit. Sakit hati Linda melihat kelakuan adiknya. Tidak tega, tak pergi melihat Erlina sakit. Sampai di rumah Linda, Erlina melihat terbaring di ranjangnya. Linda bertanya, bagaimana kabarmu? Aku sakit, Kak. Maafkanlah aku, Kak. Akulah membuat rumah tangga kakak hancur. Semuanya sudah kumaafkan. Tapi ingat, semua kejahatan yang kita perbuat, Allah akan membalasnya. Berbuat baiklah selalu. Memberikan berapa lembar uang di tangan